Pendaftaran Capres-Wapres. Wow, seru kau mau ya ditip. Cuma kapan malam Jumat lalu ketemu lagi ya. Iya, rakyat negeri kaya raya, apa kabar semua? Iya, negeri sempalan surga ya kan. Apa aja ada dan melimpah orang pintarnya. Cuman tak kenapa mungkin itu kutukannya karena mereka kalian tinggal di negeri sempalan surga ya. Jadi tak kenapa walaupun kaya sumber daya alamnya maupun orang pintarnya melimpah tetap hidup miskin, bodoh, dan tertinggal. Mayoritas rakyat di negeri kalian kan begitu. Ya karena kalian dipimpin oleh para penipu yang memimpin kalian. Ya karena penipu kan mereka juga saling menipu satu sama lain dan kalian suka ditipu. Seperti yang kayak di video di depan kan, sama kan, di negeri kalian juga sama lagi. Begitu lagi heboh-heboh aja kan. Kalau di sini kan pesta rakyat, pesta demokrasi, ya kan, rakyat yang berpesta, bukan elit partai politik, bukan para boneka Pinocchio yang akan jadi pemimpin ke depan di negeri kalian. Kalau di sini mah mereka adalah orang-orang yang berdedikasi dan punya integritas. Beda mah di negeri kalian kan. Iya, permasalahannya di negeri kalian. Pada enggak nggak kalian warga negeri kaya raya yang suka ditipu oleh para pemimpin kalian, para penipu itu? Pada enggak nggak? Amandemen pertama dari negeri kalian, amandemen pertama dari konstitusi pertama kalian, ya itu ada poin. Kalau di sini kan gue jelas lah, gue dulu ingetnya tuh amandemen pertama supaya presiden itu cuma 2 periode, jadi nggak bisa berlanjut. Gue taunya cuma kayak gitu kalau di sini mah. Tapi kalau di negeri kalian ingat nggak? Coba baca amandemen pertama di negeri kalian tuh, ya kan? Iya, amandemen pertama di negeri kalian yang krusial, titik krusialnya adalah kalau dulu presiden atau pemerintah atau eksekutif dia adalah pemegang kekuasaan dalam membuat undang-undang. DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang, tapi yang menentukan undang-undang itu diperlukan apa tidak, mana yang diprioritaskan adalah pemerintah, presiden. Baru nanti disetujui oleh parlemen kalian atau DPR di sini gitu. Kalau di parlemen kalian baru disetujui sebagai kontrol, fungsi kontrolnya. Tapi punya hak inisiatif untuk mengajukan undang-undang. Itu sebelum amandemen. Ini titik krusialnya. Ketika setelah amandemen pertama konstitusi negeri kalian, ya amandemen pertama konstitusi kalian, bukan cuman presiden atau wakil presiden cuma 2 kali, dibatasi 2 kali 2 periode aja. Tapi ada yang krusial. Sekarang setelah amandemen, pemegang kekuasaan dalam membuat undang-undang ada di DPR atau di parlemen kalian, atau di sini DPR. Bukan di pemerintah lagi. Pemerintah sebaliknya dia cuma punya hak. Dia berhak mengajukan rancangan undang-undang, tapi pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang ada di DPR. DPR lah yang menentukan undang-undang mana yang menjadi prioritas, undang-undang apa yang diperlukan, undang-undang apa yang diinginkan ke depan. Bukan pemerintah. Walaupun pemerintah adalah eksekutif, iya kan? Nah, dia adalah mengeksekusi semua peraturan perundang-undangan. Tapi pemegang kekuasaan pembuat undang-undangnya adalah di DPR setelah konstitusi, setelah amandemen. Enggak. Pemegang kekuasaannya ada di sini. Dan
parlemen kalian tuh DPR kalau di sini itu juga mempunyai hak. Ini hak inisiatifnya nggak hilang. Hak setiap anggota DPR, anggota parlemen kalian tuh mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Nah, dapat nggak poinnya, ya kan? Ini pemegang kekuasaan dan punya hak, ini cuma punya hak. Ini eksekutif, ini legislatif, ya kan? Iya, jadinya apa? Yang menjalankan pemerintahan adalah dia. Mestinya dia tahu regulasi apa, undang-undang apa, peraturan apa yang diperlukan untuk supaya lancar dalam memerintah negaranya, negara kalian tuh, ya kan? Tapi dimandulkan yang punya kekuasaan di sini. Itu sebabnya kayak undang-undang kalau di sini mungkin undang-undang perampasan harta dan kekayaan para koruptor ya. Nah itu nggak jalan. Ya bisa. Di negeri kalian tuh nggak mungkin. Kalau di negeri kita mungkin, karena orangnya punya integritas dan dedikasi yang tinggi. Ketika mereka masuk DPR di negeri gue nih, ketika mereka masuk DPR atau jadi presiden, mereka akan bekerja untuk rakyat, bukan untuk mereka atau buat golongan mereka atau buat partai mereka. Beda sama negeri kalian kan. Jadi undang-undang perampasan harta kekayaan para koruptor nggak bisa. Karena para koruptornya sendiri ada di mana? Iya, mayoritas ada di mana? Iya. Jadi nggak heran kalau di negeri kalian tuh banyak anggota parlemen yang legislatif itu yang kalau di sini masuk KPK ya, tertangkap basah atau tertangkap lah ya, karena melakukan korupsi. Ya. Dan pasti melibatkan partai. Nggak mungkin nggak melibatkan partai, ya kan? Nah itu dia. Beda kalau di negeri ini, kalau di negeri gue, anggota DPR sama pemerintahannya bekerja untuk rakyat. Tapi kan kalau di negeri kalian yang pemimpinnya penipu, jadi urusannya mereka akan saling tipu, menipu satu sama lain, ya kan? Saling jatuhkan satu sama lain, saling hianati satu sama lain. Beda sama negeri gue. Itu dari amandemen pertama. Jadi jangan heran kalau di negeri kalian tuh ada tahu-tahu nongol omnibus law, kayak undang-undang cipta kerja di sini, omnibus law, ujuk-ujuknya nongol gitu loh. Karena yang punya kekuasaan, iya ini cuma punya hak. Semua APBN, anggaran belanja kalian kan tuh, pendapatan belanja negara kalian kan pasti pengesahannya dalam bentuk undang-undang kan. Kamu gambar nggak gitu loh proses kong kali kong, tahu sama tahu, kong kali kong, tahu sama tahu, abra kadabra. Itulah mantranya, mantra negeri kaya raya. Udah berapa tahun? 25 tahun lebih ya, sejak reformasi ya, katanya buat berantas KKN ya. Ternyata bukan kan. Ya, sampai sini dulu ya. Oke, mulai ngerti kan, maksudnya paham kan? Ya. Itu baru amandemen pertama.